Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang 10 perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia. Nah, untuk tugas ini, kami mengampu mata kuliah Profesi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Agusti MPD. Berikut penjelasan yang akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Baik teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang 4 materi yang akan kita jelaskan atau kita pelajari dalam satu tema tentang 10 perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia. Langsung saja, untuk materi yang pertama, definisi perubahan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, saya serahkan ke rekan saya, Abdul Latif. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjadi pemateri pertama. Saya akan menjelaskan atau memaparkan definisi perubahan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, pada hakikatnya Indonesia telah secara jelas dan menyeluruh menetapkan tujuan pendidikan dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul seperti itu. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tersebut, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Peranan pendidikan menjadi penentu terhadap upaya dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi begitu. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, rendahnya mutu pendidikan ini menjadi faktor persoalan pada krisis sumber daya manusia. Jadi mengingat di era sekarang yang miskin progresif otomatis mempengaruhi perkembangan ekonomi. Oleh karena itu wajar jika pasar tenaga kerja menuntut sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni untuk bekerja sama. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kapasitas pribadi sekaligus mempunyai tujuan utama untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. Oke teman-teman, jadi itu yang kami jelaskan barusan. Dan ini ada beberapa kalimat yang menurut saya ini sangat penting bagi kita. Nah, yang pertama, peranan pendidikan berguna untuk membentuk garis keturunan bangsa agar di masa depan Indonesia dapat mengalami pembangunan bangsa dan negara begitu. Pendidikan diberikan untuk mengembangkan kepribadian, kecerdasan, spiritualitas, akhlak mulia dan kompetitif. Dan menurut saya ini masih lebih alangkahnya lagi jika ada tambahan, yaitu melatih komitmen bagi peserta didik agar dia sejak lahir komitmen mereka, profesionalitas mereka itu terbentuk dengan sendirinya dengan adanya pendidikan tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mengenai definisi perubahan pendidikan untuk meningkatkan SDM. Ya, sekian, terima kasih. Gimana nih teman-teman untuk materi yang pertama, apakah sudah merasa puas dengan penjelasan dari teman saya Abdul Latif? Nah, untuk materi yang kedua kali ini akan dijelaskan oleh teman saya yang satu ini, yaitu Muhammad Rizal Muhaimin, yang akan menjelaskan tentang langkah menciptakan sumber daya manusia. Baik, untuk Rizal, untuk waktu saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu langkah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan. Apa pelatihan itu? Pelatihan itu adalah untuk ditujukan guna pengembangan kompetensi pribadi dalam arti meningkatkan pengetahuan. Nah, pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan agar langkah-langkah agar menciptakan SDM ini sangat berkualitas. Keterampilan yang diperoleh, sikap atau perilaku seseorang
atau kelompok. Yang kedua yaitu melakukan pembinaan. Pembinaan tersebut yaitu adalah melatih pekerja pada suatu perusahaan. Nah, pembinaan ini menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengembangkan sumber daya manusia. Pembinaan dapat dilakukan dengan cara mengelola dan memotivasi pegawai. Satu yaitu untuk melancarkan usaha-usaha. Yang pertama itulah langkah-langkah menciptakan SDM yang berkualitas. Yang ketiga yaitu memberi kesempatan. Memberi kesempatan kepada siapa? Yaitu kepada SDM. SDM adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Tidak ada salahnya memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengungkapkan pemikiran atau gagasannya dalam rapat terbuka. Dengan memberikan kesempatan, perusahaan lebih mengetahui pekerja mana yang mempunyai potensi. Jadi, perusahaan lebih mengetahui pekerja mana yang mempunyai potensi, yaitu dengan adanya rapat terbuka atau gagasannya, dan juga dengan pola pikirannya. Itu perusahaan lebih mengetahui potensinya. Baik, hanya itu materi yang saya bisa sampaikan. Saya tutup materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman saya Rizal, saya juga ucapkan terima kasih karena sudah menjelaskan tentang langkah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Khatibul Umam dengan materi peran teknologi pendidikan dalam peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia. Baik, kepada Khatibul Umam, untuk waktu saya persilakan agar bisa menjelaskan tentang peran teknologi pendidikan dalam peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya menjelaskan materi yang ketiga, yaitu peran teknologi pendidikan dalam peningkatan terhadap kualitas SDM. Di sini saya tidak banyak menjelaskan, cuma ada rincian saja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu memfasilitasi pembelajaran melalui beberapa proses, yaitu perencanaan, pengembangan, penggunaan, pengolahan, dan evaluasi terhadap. Dan yang kedua, memecahkan masalah pembelajaran dengan mengintegrasikan mata pelajaran yang berbeda secara terpadu dan terarah. Dan yang ketiga, memecahkan masalah pada pembelajaran individu secara komprehensif dan simultan. Terus yang keempat, menawarkan kemungkinan untuk solusi sistematis pada masalah kinerja organisasi melalui teknologi kinerja dan desain pembelajaran. Dan yang kelima, menciptakan dan menyebarluaskan inovasi pada bidang pendidikan serta pembelajarannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung saja saya serahkan kepada moderator. Baik teman-teman sekalian, dari ketiga materi yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman saya, ada satu materi lagi yang akan dijelaskan oleh Zaim Eka Firdaus dengan materi 10 perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini nih yang paling kita tunggu-tunggu karena hal ini menyangkut dengan tema kali ini yang akan kita bahas. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai 10 perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaim Eka Firdaus dari Prodi Ekonomi semester 4. 10 perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia. Baik, sekarang kita jelaskan satu persatu 10 perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia. Yang pertama, tuntunan kerja pasar. Perubahan dalam ekonomi global telah menuntut adanya keterampilan baru dan pengetahuan yang relevan dalam dunia kerja. Yang kedua,
adalah revolusi teknologi, yaitu perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan Internet of Things telah mengubah landscape pekerjaan secara signifikan. Yang ketiga, perubahan demografi, yaitu perubahan demografi, pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan migrasi. Yang keempat, tantangan global. Tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik bersenjata memerlukan sumber daya manusia yang terdidik. Yang kelima, pentingnya keterampilan lunak. Selain keterampilan teknis, keterampilan lunak seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim menjadi semakin penting dalam lingkungan kerja yang kolaboratif. Keterbatasan sistem pendidikan tradisional. Sistem pendidikan tradisional cenderung kurang responsif terhadap perubahan dan kebutuhan pembelajaran dan keterampilan. Yang ketujuh, peningkatan pemahaman tentang pembelajaran. Penelitian baru tentang neuroscience dan psikologi pendidikan telah memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana manusia belajar. Selanjutnya, pengakuan atas diversitas keterampilan. Pengakuan atas beragam jenis keterampilan termasuk keterampilan yang tidak terkait dengan gelar akademik. Yang selanjutnya, tren pendidikan global. Berbagai inisiatif dan program pendidikan global telah mengidentifikasi prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesetaraan akses serta mempromosikan pembelajaran seumur hidup. Yang terakhir yaitu tuntunan kompetisi global. Di era globalisasi, negara-negara bersaing untuk menarik investasi dan mengembangkan ekonomi yang kuat. Mungkin sekian 10 perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zaim yang sudah menjelaskan tentang materi yang terakhir. Nah, sebelum saya tutup, di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa materi yang sudah teman-teman saya jelaskan, terutama yang paling terkait ini tentang 10 perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang tadi itu, Zaim Eka Firdaus. Jadi ada 10 macam. Yang pertama ada tuntutan pasar kerja, yang kedua ada revolusi teknologi, kemudian ada perubahan demografi, tantangan global, pentingnya keterampilan lunak, keterbatasan sistem pendidikan tradisional, ada peningkatan pemahaman tentang pembelajaran. Dan yang kedelapan ada pengakuan atas diversitas keterampilan, yang kesembilan ada tren pendidikan global, dan yang paling terakhir ini ada tuntutan kompetisi global. Itu adalah 10 yang tadi sudah dijelaskan oleh Zaim Eka Firdaus. Jadi pada intinya teman-teman sekalian, perubahan global dan teknologi, ekonomi, dan sosial telah memunculkan tuntutan baru terhadap pendidikan untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Dan pembuatan video ini yang bertujuan yang sangat penting atau memiliki peran yang krusial perubahan pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Di antaranya ada 10 perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia yang sebelumnya saya sudah jelaskan dan saya simpulkan. Dan hal-hal tersebut terdapat strategi perubahan, di mana yang pertama ada revolusi kurikulum, yang artinya mendesain kurikulum yang responsif terhadap tuntutan zaman dengan menekankan pada keterampilan abad ke-21. Kemudian yang kedua ada peningkatan aksesibilitas yang mana memastikan kesetaraan dalam akses pendidikan melalui program beasiswa, pendidikan jarak jauh, dan sumber belajar daring. Nah, untuk yang ketiga yang terdapat strategi perubahan yaitu pengembangan keterampilan yang relevan, di mana menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru,
dan instruktur guna meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, materi-materi ini yang sangat penting untuk kita ketahui karena perubahan pendidikan yang terencana dan terukur merupakan langkah yang krusial dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. Dengan mengadopsi strategi yang tepat, pendidikan dapat menjadi kekuatan utama dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penjelasan dari materi yang pertama, kedua, dan yang ketiga, serta yang paling terakhir ada kesalahan atau demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang tepat dari penyampaian materi pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir. Semoga teman-teman semua bisa mempelajari materi-materi yang kami bahas kali ini. Saya selaku moderator akan mengundurkan diri dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton untuk materi kami dengan mata kuliah profesi kependidikan. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua untuk di masa depan yang akan mendatang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.